Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi, kelas H Manajemen NPM 205210554. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan tentang bab kompensasi. Menurut Tohardi, mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan keadilan. Fungsi pemberian kompensasi itu ada 3. Yang pertama adalah pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang baik kepada pegawai yang berprestasi baik akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik ke arah pekerjaan lebih produktif. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada seseorang pegawai mengandung implikasi bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan efisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam perusahaan yang bersangkutan secara efisien dan efektif, sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Tujuan dari pemberian kompensasi itu ada 8. Yang pertama adalah memperoleh personal berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, memastikan keadilan. Keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kelima, mengawasi biaya. Keenam, mematuhi peraturan. Ketujuh, memfasilitasi saling pengertian. Kedelapan, efisiensi administrasi selanjutnya. Kompensasi gaji dan upah. Yang pertama, pengertian gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari status sebagai seseorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian upah. Upah diartikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pegawai atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan pemberian gaji dan upah ada 8. Yang pertama, ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, motivasi. Keempat, stabilitas karyawan. Kelima, disiplin. Keenam, pengaruh serikat buruh. Yang ketujuh, pengaruh asosiasi sejenis. Kedelapan, pengaruh pemerintah. Insentif adalah pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena prestasi yang berbeda. Dua orang dengan jabatan yang sama dapat menerima insentif yang berbeda karena bergantung pada prestasi. Insentif adalah suatu bentuk dorongan finansial kepada karyawan sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan atas prestasi karyawan. Insentif merupakan sejumlah uang yang ditambahkan pada upah dasar yang diberikan perusahaan pada karyawan. Baiklah, selanjutnya, bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang baik dan menguntungkan perusahaan. Bonus juga digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan. Baiklah, selanjutnya, tunjangan. Tunjangan merupakan program peningkat kesejahteraan masyarakat yang pemberiannya tidak berdasarkan kinerja pegawai, akan tetapi berdasarkan keanggotaan sebagai bagian dari organisasi, serta pegawai yang memiliki banyak kebutuhan agar dapat menjalankan kehidupannya secara normal dan agar dapat bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, tunjangan di luar upah atau gaji normal atau segala untuk kompensasi non-tunai. Biasanya diberikan usaha untuk perusahaan kepada seluruh karyawan atau kepada karyawan dengan jabatan tertentu saja. Atau dapat diberikan dalam bentuk tunjangan uang, seperti bonus, liburan, atau tunjangan jalanan. Yang selanjutnya, keselamatan kerja karyawan. Untuk melindungi kesehatan pekerja, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya selamatkan kesehatan kerja.
Pelindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen, menyelamatkan dan kesehatan kerja diatur dengan peraturan pemerintah. Keselamatan kerja sendiri merupakan aktivitas pelindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya, perusahaan untuk menjaga jangan sampai karyawan dapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya, jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit. Yang selanjutnya, tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan selain tunjangan pemeliharaan kesehatan, kendaraan dinas jabatan, pimpinan DPD, dan pakaian dinas. Baiklah, yang terakhir, tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan adalah tunjangan yang paling umum diberikan perusahaan kepada karyawan setelah gaji. Kini pemerintah mewajibkan perusahaan mendaftarkan karyawannya untuk memiliki asuransi pada BPJS Kesehatan. Besar tunjangan kesehatan akan disesuaikan dengan resiko. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.